sebagai alam ah. Matuh guys, besok cari kerja lah. Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film Indonesia berjudul Gampang Cuan tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang anak pertama yang berpura-pura sukses di ibu kota. Padahal kenyataannya dia cuma jadi tukang parkir. Keadaan pun dibuat kacau ketika adik-adik dari si pria ini datang ke kota. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Bang Parku mau kasih tahu. Aduh, gak ada waktu. Bisa cepat. Berlatar belakang di daerah ibu kota Jakarta, tempat orang-orang mengadu nasib dari berbagai daerah, di mana ibu kota ini dikenal lebih jahat daripada ibu tiri. Kita lalu diperkenalkan oleh pria kelahiran Sukabumi bernama Sultan yang lagi ngumpet dari tagihan hutang rentenir bernama Bopeng. Di tengah kondisi yang lagi kacau, mendadak Sultan mendapat video call dari sang ibu. Ia lalu bersiap-siap memakai kemeja dan berpura-pura bahwa dirinya sedang bekerja. Perlu diketahui, Sultan ini ngakunya punya perusahaan properti sukses di Jakarta. Padahal mah dia cuma kerja jadi sales di perusahaan properti yang kebetulan perusahaan itu bernama Sultan Properti. Sementara itu di daerah Sukabumi, kita akan diperkenalkan dengan ibu Sultan yang dagang nasi rames. Di sana ada adik perempuan Sultan yang bernama Bilkis, di mana dia ngebet banget pengen ke Jakarta biar bisa sukses kayak A Sultan. Namun ibunya belum mengizinkan karena takut si Bilkis ini jadi ani-ani di Jakarta. Sedangkan adik bungsu mereka yang bernama Aji ikut-ikutan juga pengen tinggal di Jakarta sebab ingin kuliah di sana. Hal itu pun semakin membuat Bilkis dan Aji pengen merantau ke Jakarta hingga membuat si ibu yang punya sakit riwayat jantung sempat kambuh. Untung aja di sini Sultan menenangkan si ibu dan bilang kalau dia akan membiayai Aji kuliah nanti. Sedangkan Bilkis diminta untuk tetap di kampung. Duitnya gak lebih beratan. Iya budak. Bulanan yang ngirim 2 juta we misalnya. Wih, aing transfer lo wih. Iya lo Bandung. Maksud Tenangkan atuh si mama. uang utan gak cukup. Ini dijual aja. Setelah si rentenir nggak ada, Sultan kemudian berangkat ke kantor. Nah, karena dirinya sering telat, Pak Direktur pun memecat Sultan dan gak memberinya toleransi. Hal itu pun membuat Sultan jadi rungkat. Ia lalu curhat kepada temannya Encup, tukang parkir di kantor tempatnya bekerja. Sultan bilang kalau dirinya lagi pusing sebab adik buntutnya yang baru lulus SMA minta dikuliahin. Dengan polosnya, Ucup memberi solusi agar Sultan jujur mengenai kondisinya yang gak punya duit dan dipecat. Namun Sultan menolak dengan alasan kalau keluarganya di kampung gak boleh tahu kalau dirinya lagi susah bener. Di tempat lain, nampak Bilkis dan ibunya lagi pergi ke pasar. Ia lalu nggak sengaja melihat di balai desa ada sahabatnya yang bernama Nabila sedang sawer uang kepada warga desa. Bapak kepala desa yang bernama Pais pun bertanya, apa pekerjaan Nabila di Jakarta sampai bisa membawa uang sebanyak ini? Nabila pun bilang kalau dia dagang skincare di TikTok. Sudah tentu hal itu membuat Bilkis iri dan curhat kepada Nabila kalau dirinya nggak boleh ke Jakarta sama si ibu. Nabila pun berpesan kalau bisa Bilkis jangan nekat sebab kalau sampai dia pergi diam-diam yang ada si ibu malah terkena serangan jantung. Merasa nggak punya pilihan lain, Bilkis pun akhirnya meminta bantuan Pais selaku kepala desa. Mau nggak mau, Pais pun membantu Bilkis dan berusaha membujuk si ibu agar mengizinkan Bilkis pergi ke Jakarta. Mengingat kalau cuma di kampung, kepintaran Bilkis ini nggak bakal jadi apa-apa. Lagian sudah ada Sultan yang menjadi contoh kalau hidup di kota itu nasibnya bakalan berubah. Mendengar hal itu, si ibu akhirnya mengizinkan Bilkis pergi. Nah, sebelum pergi, Pais memberikan sebuah amplop agar diberikan kepada Sultan saat sampai di Jakarta nanti. Dengan catatan si ibu nggak boleh tahu. Sok atuh. Duh. Titipan, kekasihan. Ya. Keesokan harinya sampailah Bilkis ke kantor Sultan Properti dan berniat menghampiri Sultan. Tentu aja Pak Direktur pun bilang kalau Sultan udah dipecat dari kantor ini. Bilkis yang mendengarnya pun gak langsung percaya karena yang dia tahu Sultan sang kakak adalah pemilik kantor ini. Spontan aja Pak Direktur pun langsung mengusirnya hingga Ucup mengantarkan Bilkis ke kontrakan asli Sultan dan disinilah keributan pun terjadi. Bilkis pun benar-benar kecewa pada kenyataannya Sultan yang selama ini mengaku sukses cuma bekerja sebagai sales dan sekarang udah dipecat. Nah, di tengah keributan itu, tiba-tiba Sultan melihat ada Bopeng yang hendak menagihnya. Sontak saja, Sultan pun mengajak Ikis masuk ke kontrakan buat sembunyi. Sampai ketika Ikis memberi amplop titipan Pais kepala desa, disitulah mereka baru tahu bahwa almarhum bapak mereka ternyata punya hutang 300 juta kepada bank dan rumah mereka lah jaminannya. Pais lalu menelpon dan bilang kalau mereka diberi waktu selama 3 bulan sebelum rumah mereka dilelang. Naasnya adalah sampai sekarang ibu mereka belum mengetahui tentang hal ini. Sultan dan Bilkis yang mendapatkan kenyataan pahit ini pun jadi tambah ribut. Sampai-sampai si Bopeng tahu dan langsung membawa semua barang Sultan untuk melunasi hutangnya sebesar 12 juta. Sehat, Pak.
Malam harinya, Bilqis yang ngotot ingin menghampiri Nabila ke tempat kerjanya lalu diantarkan oleh Sultan. Disinilah Ikis baru tahu kalau sebenarnya Nabila bukan jualan skincare, melainkan jadi terapis pijat plus-plus. Hal itu pun membuat Ikis jadi marah sebab kedatangannya ke Jakarta sebenarnya ingin meminta kerjaan pada Nabila. Namun kalau kenyataannya kayak gini, lebih baik dirinya di kampung aja jualan nasi. Ia lalu menahan rasa lapar bersama Sultan. Secara tiba-tiba, Sultan memintanya untuk meminum obat tidur, di mana ternyata itu adalah obat bius berdosis tinggi. Iya, biar gampang tidur. Siap dokter. Di hari berikutnya, Sultan pun berangkat mencari pekerjaan, sedangkan Ikis terpaksa menjadi terapis di tempat kerja Nabila karena dirinya sangatlah lapar. Sayangnya, dia mendapat pelanggan pertama yang agak ganjen, yang mana beliau menawarkan untuk mengajak Ikis sebagai pacar sewaan. Tentunya Ikis pun menolak, karena saat ia marah-marah, beliau malah tambah engas. Tanpa basa-basi, Ikis pun langsung menghajarnya. Alhasil, Ikis pun dipecat. Namun dia nggak menyerah begitu saja. Dengan terpaksa, Ikis menerima tawaran pelanggannya yang bernama Evan dengan bayaran 2 juta untuk menemaninya makan malam bersama teman-temannya. Tapi dengan catatan kalau Evan nggak boleh pegang-pegang. Sementara itu Sultan yang lagi diinterview ketahuan bohong oleh HRD sebab dia mencantumkan dirinya sudah menjadi HRD selama 26 tahun. Sedangkan umurnya aja baru 35 tahun. Yang lebih gilanya lagi, si Sultan malah minta gaji yang sama dengan bapak HRD. Hal itu pun membuatnya nggak diterima kerja. Sehingga ia pun terpaksa memarkirkan mobil di tempat Ucup agar dirinya bisa bawa pulang uang buat Ikis makan. Terakhir, mau gaji berapa? Samain aja sama bapak. Makasih Kang. Markir apaan? Kembali ke Ikis yang penampilannya berubah drastis seperti menjadi seorang model, di mana dia terkejut saat melihat penghasilan Evan 150 juta selama 1 bulan. Hal itu pun membuat Ikis yang polos sempat keceplosan sehingga teman-teman Evan gak percaya kalau dia adalah pacarnya Evan. Untuk membuktikannya, mereka meminta Evan untuk mencium Ikis. Namun naas, inilah yang terjadi. Gak usah kayak gitu. Sepulangnya ke rumah, Sultan sudah menunggu Ikis lalu mewanti-wanti agar jangan menjual diri seperti Nabila. Ikis lalu menjelaskan kalau dia bisa jaga diri dan gak mungkin melakukan hal serendah itu. Hingga tanpa diduga, mereka kedatangan Aji yang sangat kaget saat melihat kalau Sultan cuma tinggal di kontrakan kecil. Sontak saja, Aji yang kesal itu pun ingin melaporkan kebohongan kedua kakaknya kepada sang ibu. Tapi untungnya, Sultan berhasil membujuk Aji dan memberikan uang 2 juta milik Ikis untuk uang beli formulir pendaftaran kuliah. Hal tersebut pun membuat Ikis jadi agak keki, sebab uang itu mau dipakai buat makan sebulan. Ia lalu bercerita kepada Sultan mengenai Evan yang bekerja sebagai penambang saham dengan penghasilan 150 juta sebulan. Mendengar hal itu, Sultan pun langsung meminta Ikis untuk mengenalkannya kepada Evan. Gak butuh waktu lama, Ikis dan Sultan pun pergi ke kantor Evan esok paginya. Ia lalu meminta maaf karena telah memukul Evan kemarin malam. Untung aja, Evan dengan baik hati mengajarkan mereka berdua. Namun sepertinya, menjadi seorang trader tidaklah mudah. Ikis dan Sultan selalu salah saat trading dengan akun demo. Untuk itu, Sultan pun meminta tips cara belajar yang paling cepat supaya mereka bisa gampang cuan. Evan memberikan penjelasan yang cukup mudah kepada Sultan bahwa dia harus membeli saham saat harganya turun sehingga ketika saham itu naik, maka dirinya akan mendapatkan keuntungan. Cara paling cepat mengetahui hal itu cuma bisa didapatkan kalau Sultan menguping pembicaraan para pemegang saham terbesar. Maka dari itu, Evan pun memberikan alamat tempat para petinggi perusahaan biasa main golf. Jadi kok tinggal nguping? Ya nggak tinggal nguping. Ya udah kalau lu mau cari-cari deh. Klub mewah, restoran mewah, hotel mewah, Tony mewah. Exactly. Di hari berikutnya, Sultan dan Ikis datang ke Royal Golf Jakarta dan memohon untuk meminta pekerjaan kepada Bapak HRD. Pak HRD pun bilang bahwa satu-satunya lowongan di tempat ini adalah menjadi pemungut bola golf yang nyasar dengan bayaran 10.000 untuk 1 bola yang mereka dapatkan. Namun syaratnya, mereka harus berada 100 meter dari orang-orang penting yang sedang bermain golf. Sultan yang gak kehabisan akal lalu mencoba menyembunyikan HP-nya di tas golf milik salah satu pengusaha kaya untuk merekam percakapan mereka. Tapi sayangnya, usahanya ketahuan sehingga HP milik Sultan dibuang ke danau. Ini punya kamu? Bukan.
Gak menyerah begitu saja, Sultan dan Ikis besoknya datang lagi. Tapi sayang, kali ini Pak HRD meminta mereka pulang karena pemilik golf klub yang bernama Lim Surya mau datang. Mendengar hal itu, Sultan pun yakin kalau Lim Surya adalah salah satu penentu saham yang naik atau turun. Makanya mereka punya ide untuk mencuri peralatan golf yang dipajang. Bahkan Ikis dan Sultan pun berpura-pura kalau mereka pemain golf di tempat itu, sehingga Lim Surya yang merasa tertantang pun mengajak mereka buat duel. Nah, dari situlah mereka mendengar percakapan Lim Surya mengenai perusahaannya. Hingga saat Ikis berhasil memasukkan bola golf ke sasaran, Pak Lim pun bilang ke koleganya kalau dia mau membeli saham Bosque 500 miliar agar pasar saham milik Bosque bisa naik. Sebenarnya udah tinggal lu aja sih. Wah, ada sign. Bos quality. Bosque. Mendapatkan kesempatan emas, Sultan dan Ikis pun langsung memberitahu Evan mengenai saham Bosque yang diprediksikan bakal cuan. Namun sayang, untuk mendapatkan 300 juta buat menebus rumah yang digadaikan oleh bank, setidaknya Sultan harus punya modal 150 juta untuk membeli saham Bosque. Di sini Evan sempat ingin memberikan pinjaman, namun sebagai jaminan Sultan harus membujuk Ikis untuk berpacaran dengannya. Tentunya Sultan yang gak mau menjual adiknya pun menolak kemudian pulang. Sesampainya di kontrakan, Aji pun bilang kalau peralatan golf yang dibawa oleh Ikis dan Sultan berharga puluhan juta dan bisa membayar uang pendaftaran kuliahnya. Mendengar hal itu, Sultan lalu menghubungi Bopeng dan meminjam uang senilai 50 juta dengan jaminan alat golf tersebut. Untung aja si rentenir mau karena memang alat golf itu berharga 70 juta. Nggak butuh waktu lama, Sultan pun langsung membeli saham Bosque lewat uang pinjaman 50 juta itu. Sambil nunggu sahamnya profit, Ikis lalu berhayal keinginannya untuk menaikkan haji ibunya lalu merenovasi rumah. Dimana saat Sultan melihat HP-nya lagi, ternyata mereka berhasil profit 10 juta selama beberapa menit. Sudah pasti profit itu akan bertambah terus. Bener masa gua bohong? Tan, ini seriusan. Di lain sisi, Pais nampak mendatangi warung si ibu untuk sekedar silaturahmi. Gak disangka mendadak orang bank datang, sehingga Pais pun meminta si ibu untuk mengambilkan sirup dan es batu. Di sana, pihak bank yang bernama Bu Wanda meminta agar Pais segera mengosongkan rumah itu karena bulan ini rumah akan segera dilelang. Faktanya, Pais salah memberikan informasi, padahal pihak bank hanya memberikan waktu 1 bulan agar Sultan melunasi hutang almarhum bapaknya. Sontak saja, Pais pun menghubungi Sultan agar segera membawa ibunya ke kota, agar si ibu tak mengetahui kalau rumahnya disita oleh bank. Gak butuh waktu lama, Sultan pun menelpon si ibu dengan beralasan kalau si Aji lagi sakit. Padahal si Aji udah dikasih obat bius biar gak ngerengek minta kuliah mulu. Sehingga si ibu pun langsung berangkat ke kota Jakarta. Selang beberapa saat ketika Sultan hendak mencairkan uangnya di pasar saham sebesar 100 juta, mendadak mereka gak bisa mencairkannya karena saham Bosque telah diblokir sementara. Spontan saja, Sultan dan Ikis pun segera menemui Evan. Di sana, Evan bilang kalau saham tersebut kena suspend dan uang akan bisa dicairkan selama 2-3 hari. Sultan lalu meminta tolong agar Evan mau menyewakan rumahnya selama 1 minggu, sebab ibunya mau datang ke Jakarta. Evan pun mau menyewakan rumahnya, asalkan Ikis mau jadi pacarnya. Karena nggak ada pilihan lain, Ikis pun mau, asalkan mereka melewati ta'aruf lebih dulu. Tanpa pikir panjang, Evan pun bersedia meminjamkan rumahnya selama 1 minggu. Lo kelihatan lebih sukses. Untungnya apa ya buat gue? Apa sih? Maksa mau jadi pacar lo. Gue mau tapi taruh. Selanjutnya, Sultan dan Ikis pun bergegas memindahkan Aji yang lagi dalam keadaan terbius. Nggak lupa mereka juga menaruh beberapa foto agar rumah ini terlihat meyakinkan. Sampai saat si ibu datang, mereka pun berhasil membuat si ibu bangga, terutama kepada Sultan. Beliau nggak menyangka kalau Sultan bisa punya rumah seluas dan semewah ini. Namun sialnya, saat Aji sadar, dia sempat bilang kalau selama ini Sultan berbohong. Nyatanya Sultan itu orang susah dan cuma ngontrak kos-kosan 1 petak. Untung aja di sini Sultan dan Bilkis bisa beralasan kalau Aji itu udah seminggu kesurupan setan kampus. Ketika mereka makan, si ibu pun bilang kalau dirinya telah menjual emas tabungan haji untuk mulai usaha ternak ayam. Hal itu dia lakukan agar nggak merepotkan anak-anaknya yang sedang meraih impian di Jakarta. Mendengar hal itu, Sultan dan Bilkis pun membujuk si ibu agar 1 minggu tinggal di Jakarta, karena mereka nggak pengen si ibu tahu bahwa sebenarnya rumah mereka telah disita oleh bank. Beberapa saat kemudian, Sultan dan Bilkis kembali mengecek pasar saham dan alhamdulillahnya saham sudah bisa dijual dan mereka mendapatkan profit sebesar
sebesar 96 juta. Bersamaan dengan itu, Pais pun menelpon bahwasanya pihak bank telah memindahkan semua barang si ibu ke rumah Pais. Wanda juga menjelaskan Sultan diberikan waktu selama 10 hari untuk segera melunasi rumah ini. Sultan dan Bilqis selalu memutar otak bagaimana caranya bisa mendapatkan uang 350 juta buat segera melunasi hutang dan juga biaya kuliah Aji. Sultan dan Bilqis selalu memutar otak bagaimana caranya bisa mendapatkan uang 350 juta buat segera melunasi hutang dan juga biaya kuliah Aji. Evan lalu memberikan solusi agar mereka meminjam uangnya aja. Namun dengan catatan, Ikis harus mau menikah dengannya. Tentu aja Ikis pun menolak. Ia beralasan kalau Evan sudah banyak membantu mereka. Untungnya Evan masih punya satu ide. Kalau memang Sultan mau dapat profit besar, dia harus tahu saham yang bakalan cuan banyak. Itu hanya bisa diketahui oleh seorang Robert Winoto, investor legend dari Indonesia yang mampu menebak mana saham yang bakal cuan 100% palit, no debat. Lagian kan lo juga udah banyak bantuin, ya udah nggak usah. Of course, I'm gonna do it. Because we are vet. Kebetulan Robert Winoto akan mengadakan acara pertemuan para anggota klub milioner. Nah, salah satu anggotanya adalah ayah dari Evan. Dengan tekad untuk mendapatkan Bilqis, Evan pun bersedia membantu Sultan dan Bilqis dari mulai menyiapkan mereka baju yang bagus dan juga mengantarkan mereka menggunakan mobil. Namun, nasib naas menimpa Evan. Ketika ia hendak mengajak Ikis untuk ketemu orang tuanya setelah acara ini, Ikis menolak serta menjelaskan bahwa dari awal hubungan mereka nggak bakalan sampai pernikahan. Ikis bilang taruh yang dia maksud cuma makan malam yang ditemani oleh salah satu anggota keluarga masing-masing. Jelas aja hal itu membuat Evan merasa sakit hati. Dengan tega dia membongkar semua kebohongan Sultan dan Ikis selama ini kepada si ibu. Evan bilang kalau Sultan itu sekarang lagi nganggur, sedangkan Ikis pernah bekerja sebagai terapis pijat plus-plus dan juga pacar sewaan. Yang lebih gilanya lagi, Evan mengungkapkan kalau rumah si ibu sekarang lagi disita sama bank. Sementara itu, Ikis dan Sultan yang sudah sampai di acara lalu mencoba menemui Pak Robert dengan berpura-pura sebagai seorang pebisnis, di mana beliau terlihat gak nyaman saat Sultan menanyakan soal saham yang bakalan profit besar. Untungnya ada Ikis yang datang membawa teh sambil mencoba membuat Pak Robert tergoda. Tapi sepertinya beliau nggak tergoda. Pak Robert pun berpesan kalau mau investasi itu harus dimulai dari leher ke atas. Maksud Pak Robert mengenai investasi leher ke atas adalah jangan pantang menyerah, perbekal mindset kita dengan ilmu dan skill yang baik, karena ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu bukan berarti kita nggak bisa, tapi usaha kita yang kurang atau skill dan ilmu kita yang belum layak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari leher ke atas jadi kaya. Memang pengen diskusi. Take it. Di saat Pak Robert hendak mengusir mereka, disitulah dia mendadak pingsan. Faktanya, teh yang telah diminum Pak Robert telah diberikan obat bius oleh Ikis. Ikis pun berusaha mencari tahu saham mana yang dipilih oleh Pak Robert, sedangkan Sultan mengalihkan perhatian para tamu dengan berpidato. Beruntungnya, Ikis berhasil mendapatkan saham yang dipilih oleh Pak Robert dan langsung kabur melalui tangga darurat bersama Sultan. Di sana mereka pun langsung membeli saham perusahaan kaya yang dipilih oleh Pak Robert menggunakan semua uang yang mereka punya, yaitu 96 juta. Sepulangnya mereka ke rumah Evan, mereka terkejut melihat kondisi si ibu dan Aji yang sudah membawa barang-barang layaknya orang yang sudah diusir. Dengan tegas, si ibu pun meminta Sultan menunjukkan rumah aslinya. Mau nggak mau karena si ibu udah tahu kebohongannya, Sultan pun menunjukkan tempat tinggal aslinya, yakni kontrakan satu petak. Si ibu bertanya, kenapa mereka berbohong seperti ini? Ikis selalu bilang kalau semua ini gara-gara Sultan yang sedari awal bohong kalau dia sukses, yang mana sempat terjadi keributan antara mereka semua. Ditambah lagi, saat Sultan memberitahu saham miliknya, ternyata saham itu anjlok jadi 46 juta. Tuh kan ini semua tuh gara-gara lo. Kita nyari, guys. Di tempat parkir, Sultan pun curhat kepada Ucup kenapa usahanya dalam menjadi tulang punggung keluarga selalu gagal. Padahal ia sudah usaha mati-matian, tapi tetap aja keluarganya malah menyalahkan dirinya. Dengan polos, Ucup bilang kesalahan Sultan cuma satu, yaitu berbohong. Kalau aja dia jujur dari awal dan minta doa kepada ibunya, mungkin gak bakal terjadi hal seperti ini. Begitu juga dengan Ikis yang kesal dengan Aji yang selalu merengek minta kuliah. Seharusnya Aji lebih mengerti dan tidak memikirkan keinginannya aja. Meskipun tujuannya baik ya untuk pendidikan, Aji harusnya bisa lebih mandiri lagi dan gak cuma minta bantuan. Buktinya seperti Sultan dan Bilqis yang selama ini selalu usaha sendiri-sendiri tanpa merepotkan kedua orang tuanya. Di hari selanjutnya, Ikis nampak sedang mempelajari saham, sedangkan si ibu dan Aji sedang sibuk mempersiapkan jualan nasi uduk untuk membantu perekonomian keluarga mereka yang lagi rungkad. Secara mendadak, Ikis dikagetkan dengan kedatangan dua orang suruhan Pak Robert. Bersamaan dengan itu, datanglah Sultan yang bilang bahwa dirinya yang bersalah. Ia memohon agar dirinya aja yang ditangkap, sebab Ikis
Bilqis tidaklah bersalah. Alhasil Sultanlah yang dibawa oleh mereka, sedangkan Bilqis diminta untuk menjaga si ibu di rumah. Jaga mama. Beberapa minggu kemudian, Sultan terlihat sedang ada di dalam penjara. Terhitung sudah 2 minggu ia mendekam di penjara ini karena telah membius Pak Robert. Selang beberapa saat, Ikis datang menjenguknya. Ia meminta maaf karena dirinya selalu menyalahkan Sultan atas semua yang terjadi. Di tengah kondisi haru tersebut, Sultan kaget ketika melihat bahwa saham yang ia beli mendadak naik dan bernilai 405 juta rupiah. Sontak saja, mereka pun senang bukan main. Gak lupa, Ikis pun langsung menghubungi Bu Wanda agar tak jadi melelang rumah mereka. Sayangnya karena sudah lewat 10 hari rumah itu bakalan dilelang besok siang. Sehingga mau gak mau Ikis pun harus berangkat sendiri ke Sukabumi untuk memenangkan lelang tersebut. Saat Ikis sudah membayar hutang Sultan sebesar 60 juta kepada si Bopeng dan mau berangkat ke Sukabumi, ia gak sengaja keceplosan dan bilang kalau Sultan di penjara. Faktanya selama ini mereka menyembunyikan hal ini karena takut si ibu jantungan. Untung aja di sini si ibu bisa sabar dan penyakitnya tidak kambuh. Sekarang sisa uang yang dibawa Ikis hanya tersisa 345 juta. Dengan nekat ia mengikuti lelang dan menawarkan rumah itu dengan semua uangnya. Di lain sisi, si ibu pun datang menemui Sultan dan menanyakan berapa denda yang harus dibayar Sultan agar ia tak dipenjara selama 5 tahun. Di sini Sultan bilang denda yang harus dibayar sebesar 350 juta. Gak selang berapa lama datanglah Ikis yang langsung menangis sebab dia tak berhasil memenangkan lelang tersebut. Itu semua dikarenakan ada orang yang berhasil mendapatkan rumah dengan harga 350 juta. Si ibu pun meminta agar mereka semua ikhlas karena menurutnya rumah paling berharga adalah ketika semua anaknya berkumpul. Si ibu menyarankan agar uang itu dipakai untuk membayar denda agar Sultan bebas. Namun dengan tegas Sultan menolak dan meminta Ikis menggunakannya untuk modal usaha aja serta biaya kuliah Aji. Sultan meminta kali ini mereka semua mendengarkannya karena hanya itulah jalan terbaik. Mulai sekarang Sultan mempercayai Bilqis menggantikannya sebagai tulang punggung keluarga. Mau gak mau mereka pun pergi meninggalkan Sultan di penjara. Mulai sekarang, Ikis yang mimpin keluarga ini. Dengan gua, Kis. Keesokan harinya, Sultan dikagetkan oleh sipir yang mengatakan kalau ia bebas hari ini. Ternyata Bilqis, Aji, dan si ibu sepakat bahwa nggak ada yang bisa menggantikan Sultan menjadi kepala keluarga. Hal itu pun membuat Sultan terharu dan kembali bersemangat untuk meraih kesuksesan agar semua anggota keluarganya bisa meraih impian. Di akhir film, terlihat Sultan sedang diinterview oleh salah satu perusahaan investasi saham, di mana dia diminta untuk menjelaskan apa itu saham, obligasi, dan juga reksadana. Lewat ilmu yang diberikan Evan waktu itu, Sultan pun dapat dengan mudah menjabarkan semua jenis investasi lewat perantara ayam. Sampai-sampai membuat ibu HRD terkesan lalu menerima Sultan bekerja di perusahaan tersebut. Dan begitulah film ini berakhir. Beberapa tahun saya kerja, tapi baru kali ini ada yang ngejelasin saya sendiri. Saya terima. Film ini mengajarkan kita bahwa tak ada apapun di dunia ini yang bisa didapatkan dengan mudah. Buktinya aja Sultan dan Bilqis harus usaha susah payah hingga di penjara buat dapetin ilmu trading. Intinya mah ya, nggak ada yang lebih berharga daripada keluarga. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parko mohon